sore, piazza sore. Diperlukan sebuah langkah untuk akhirnya kita berjalan. Jalan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian. Impian yang membawa kita menuju suatu perjalanan. Berjalan beriringan bersama mereka yang siap untuk membimbing. Sebuah perjalanan yang dimulai dari suatu tempat di mana kita belajar beradaptasi. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya dari buku saja, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan mau diproses, namun tetap rendah hati adalah bekal untuk menghadapi dunia. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan, bersama membangun hubungan untuk kepentingan di masa yang akan datang, dan bersama mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Kami bukan hanya belajar menjadi mahasiswa, namun kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain. Ubah pertanyaanmu menjadi sebuah jawab. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini, kamu mulai semuanya. Start your journey with us. Diperlukan sebuah langkah untuk akhirnya kita berjalan. Jalan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan
adalah sebuah impian. Impian yang membawa kita menuju suatu perjalanan. Berjalan beriringan bersama mereka yang siap untuk membimbing. Sebuah perjalanan yang dimulai dari suatu tempat di mana kita belajar beradaptasi. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya dari buku saja, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan mau diproses, namun tetap rendah hati adalah bekal untuk menghadapi dunia. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan, bersama membangun hubungan untuk kepentingan di masa yang akan datang, dan bersama mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Kami bukan hanya belajar menjadi mahasiswa, namun kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain. Ubah pertanyaanmu menjadi sebuah jawaban. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini, kamu mulai semuanya. Start your journey with us. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, maka acara webinar hari ini akan segera dimulai. Sebelumnya, mohon izin apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Kak. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara Webinar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi dengan tema Cloud Computing Infrastruktur Digital UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu secara daring dalam Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi dengan tema Cloud Computing Infrastruktur Digital UMKM. Yang saya hormati, Ibu Ruslaini SEMM CIQNR selaku Ketua STIE Kasih Bangsa. Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi MSI selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa. Bapak Ngadi Permana SEST MM selaku keynote speaker pada webinar nasional hari ini. Dan ketiga narasumber kita yang diantaranya ada Ibu Francisca Hanita Ruswanto Eskom MAK Sergei, ada Ibu Septi Wivasari SET MAK Sergei, dan Bapak Supriyono Eskom MKOM yang selaku narasumber pada webinar nasional hari ini. Sebelum kita memulai acara webinar nasional hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vivien Karnila Lohambowo, mahasiswa semester 4
Prodi Akuntansi selaku Master of Ceremony pada sekaligus moderator pada webinar nasional pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk dapat membacakan agenda acara pada webinar nasional hari ini. 1. Pembukaan dan doa. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Penyampaian keynote speaker oleh Bapak Ngadi Permana, SESTMM. 4. Pemaparan materi oleh narasumber. 5. Sesi tanya jawab dengan narasumber. 6. Penyerahan cindera mata oleh Bapak Ngadi Permana, SESTMM kepada narasumber. Dan yang ketujuh yaitu penutup dan foto bersama. Acara pertama yaitu pembukaan dengan mengawali doa bersama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang tergabung secara daring dimohon untuk bersikap khidmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Kepada operator disilakan. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi secara singkat oleh Bapak Ngadi Permana, SESTMM, selaku keynote speaker dalam webinar nasional hari ini. Kepada Bapak Ngadi Permana, waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih saudari moderator. Maaf sebelumnya saya mau konfirmasi apa suara saya kedengaran jelas? Takutnya kurang Sudah, kedengaran. Bapak. Mendengar, Pak. Kedengaran jelas, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Oke, selamat siang untuk para peserta webinar, untuk Bapak Ibu narasumber, untuk rekan-rekan para pengurus STI Bangsa yang saya hormati. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu narasumber dulu. Ibu Francisca Hanifah, selamat siang Bu, selamat datang. Ibu Septi Wipasari, Bapak Supriyono. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi narasumber di acara webinar kami. Dan terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesediaannya untuk sharing dan berbagi ilmu dan pengalamannya. Nah, tema siang ini sangat menarik, cloud computing, infrastruktur digital UMKM. Nah, mudah-mudahan dari webinar siang ini kita mendapatkan banyak insight dan pandangan yang mendalam dari Bapak Ibu narasumber. Kalau kita bedah judulnya, ada dua kata kunci, yaitu UMKM dan cloud computing.
Nah, seperti yang kita tahu, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian negara kita. Perekonomian, tulang punggung dari perekonomian dengan proporsi UMKM hanya satu. Nah, UMKM singkatan dari mikro, usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu UMKM juga menyumbang sekitar 60% dari PDB, menyerap sekitar kalau tidak salah sekitar 90 juta tenaga kerja. Nah, jadi tentunya UMKM itu sangat vital bagi perekonomian kita. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat UMKM kita bisa naik kelas. Itu tantangan, karena kalau UMKM kita naik kelas tentunya pertumbuhan perekonomian kita lebih signifikan. Lalu kata kunci kedua adalah cloud computing. Nah, cloud computing kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah komputasi awan. Ini sudah banyak dimanfaatkan teknologi cloud computing karena efisiensinya ya sangat membantu. Bahkan cloud computing sudah menjadi target investasi dari banyak investor dari luar negeri, didukung oleh data center yang sekarang sudah banyak berkembang. Cloud computing dengan data center sudah banyak menjadi target utama investasi. Cloud computing masalahnya cloud computing hanya familiar oleh perusahaan besar, terutama corporate yang banyak dimanfaatkan. Sedangkan UMKM masih belum familiar, itulah tantangan kita bersama. Mungkin perusahaan menengah mulai menggunakan cloud computing. Nah, mikro dan kecil masih sangat belum familiar dengan cloud computing. Nah, di sini kita harapkan Bapak Ibu narasumber dapat berbagi pengalaman, wawasan, ataupun pandangannya, pencerahannya, bagaimana supaya cloud computing benar-benar menjadi infrastruktur yang dapat mendongkrak kinerja UMKM ini, terutama mikro dan kecil. Seperti yang kita tahu, kelemahan usaha mikro dan kecil adalah catatan keuangannya masih kurang rapi, pengelolaannya masih tradisional, tenaga kerjanya masih sedikit, masih dikelola oleh one man show ataupun keluarga, tidak memiliki strategi pemasaran, tidak memanfaatkan teknologi secara komprehensif. Itu membuat mikro dan kecil sulit naik kelas. Nah, disitulah kita berharap cloud computing segala kecanggihannya dapat membantu usaha UMKM ini naik kelas. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar, kita serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ibu narasumber. Silakan, saudari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nadib Permana, SESTMM, telah menyampaikan materi seminar secara singkat yang akan dibahas pada hari ini. Nah, dan sampailah kita pada acara inti webinar hari ini, yaitu pemaparan materi oleh ketiga narasumber yang sudah hadir membersamai kita di webinar hari ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, saya izin menyapa narasumber pertama kita dulu pada hari ini, yaitu Ibu Francisca Hanita. Halo Ibu, selamat siang. Siang, Mbak. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Mbak. Mbak sendiri gimana? Baik juga. Ibu, saya izin memanggil dengan Ibu Francisca ya Ibu. Boleh. Baik. Jadi sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Francisca, kita akan menyaksikan secara bersama-sama video profil secara singkat yang akan ditampilkan oleh operator. Kepada operator disilakan.
Baik, Ibu Francisca sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, benar ya, Bu? Kalau di BINUS kebetulan Iya. namanya School of Accounting, Mbak. Jadi kami itu terdiri dari accounting program seperti itu. Jadi Oh, nggak gitu. jauh sama ekonomi sama bisnisnya beda. Oh, iya. Terus Ibu juga mempunyai sertifikasi Big Data Analytic. Iya. Dan Ibu juga, Ibu Francisca ini juga mempunyai banyak sertifikasi software yang diikuti serta sudah melakukan banyak sekali publikasi jurnal. Benar ya, Ibu? Iya, Mbak. Jadi eh gitu. Jadi jadi sekarang langsung aja kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Francisca. Waktu dan layar disilakan. Makasih ya, Mbak. Iya, Saya mohon izin, Mbak, belum bisa share screen. iya boleh. Ya. Oke, selamat siang, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Saya akan mencoba menjelaskan. Di sini kita mau bahas dulu apa sih sebenarnya dalam UMKM itu adanya era cloud penyedia computing yang terbaik bagi UMKM. Nah, yang kita tahu namanya era cloud itu merupakan penyedia, ya salah satu penyedia itu yang menawarkan. Dalam menawarkan itu adalah solusi terbaik, ya khususnya untuk UMKM, entah dia berupa prosesor AMD, kemudian berbasis dengan NVW, kemudian era cloud-nya ini juga berdasarkan komputasi. Untuk namanya datanya itu kita bisa jaga, ya untuk keamanannya seperti itu. Nah, kemudian UMKM itu dia semakin kuat di tahun 2024 dalam menghadapi digitalisasi. Yang kita tahu di sini pada tahap tanggal peresmian UMKM nasional, yaitu 12 Agustus 2016, yang dimana ada undang-undang di tahun 2008 nomor 20 yang menjelaskan bahwa kategori aset UMKM tersendiri di Indonesia sudah mencapai lebih dari 65 juta unit, entah dari sektor kuliner, fashion, kerajinan tangan, sampai dengan teknologi digital. Nah, di era cloud ini peranannya itu sangat penting untuk UMKM, di mana dalam usaha mikro dan makronya ini dia berbasis untuk membantu namanya UMKM dalam mengelola operasional bisnis secara aman. Jadi untuk UMKM itu untuk lebih mudah dalam melakukan namanya mengatasi adanya tantangan, kemudian juga pengelolaan IT-nya termasuk keamanannya juga seperti itu dapat diatasi dengan adanya era cloud computing ini. Kemudian di sini juga kita lihat ada namanya keunggulannya. Nah, keunggulannya kita lihat di sini itu dia ada infrastrukturnya, kemudian dia juga berkinerja tinggi, kemudian juga ada keandalan dan kesediaan, sampai dengan skalabilitasnya, dia juga sifatnya fleksibel, keamanan datanya juga terjamin, kemudian adanya dukungan dari masing-masing pelanggannya, yaitu selama 1 minggu, kemudian selama 24 jam pun dia bisa menyediakan layanan dukungan. Kemudian di sini kita lihat adanya perkembangan layar ekonomi digital dari Scripcore, kemudian Narol, sampai dengan broadscope-nya seperti apa. Nah, untuk si core-nya sendiri, dia teknologinya itu adanya perangkat, yaitu berupa software dan hardware-nya untuk namanya perangkat telekomunikasi seperti layanan TIK-nya. Termasuk di RAW-nya itu, yaitu mendorong teknologi digital seperti pemerintah, yang pada saat ini juga adanya platform media digitalnya, kemudian ada broadcasting-nya. Kemudian di brand scope-nya itu sendiri ada namanya ekonomi, sektor yang mendukung teknologi digital entah dalam bentuk e-commerce yang sekarang lagi booming, kemudian fintech terlebih pada zaman COVID. Ya, di mana-mana semuanya ada butuhnya e-commerce untuk transaksi. Begitu juga dengan fintech dan kesehatan. Kemudian di sini adanya perkembangan. Perkembangannya itu dalam ekonomi digital. Kita lihat dari sumber daya manusianya, infrastrukturnya, kemudian ada iklimnya, ada keamanan juga. Jadi ada plus minusnya di dalam
ekonomi digital, termasuk di dalam penelitian, inovasi, dan pengembangan usaha, kebijakan, dan regulasinya. Seperti itu. Kemudian pilarnya itu ada kesejahteraan, kemudian ada lainnya, kemudian ada winning engage-nya, keyakinan juga, kepercayaan juga, adanya kolaborasi yang dampak secara kolektif. Kenapa sih UMKM itu perlu adanya melakukan namanya Go Digital? Karena kita tahu namanya UMKM itu perlu adanya perilaku di mana dia untuk melakukan sebuah teknologi. Entah dia melakukan cari produk atau layanan sampai dengan adanya persaingan dari setiap lokal maupun dari internasionalnya. Dia juga bersifat efisiensi sehingga UMKM ini juga banyak ya, banyak yang istilahnya melakukan proses pembayaran hingga pengelolaan keuangannya. Juga ada pengelolaan ekspansi yang menjangkau ke pasar yang lebih luas tanpa harus membuka cabang fisik. Nah, Enra Cloud ini juga dia menyediakan berupa namanya teknologi finansial. Nah, teknologi finansial di sini adalah solusi terbaik di dalam bidang fintech yang tadi. Kemudian e-commerce-nya itu adalah ketersediaannya sumber daya, yang dimana dia secara minim, kemudian waktunya itu downtime. Kemudian adanya korporasi yang sifatnya beragam dan cloud-nya itu performa tinggi. Seperti itu. Kemudian di sini, tadi saya sudah jelaskan, kemudian di sini juga ada tambahan dari media sosial. Nah, media sosialnya itu merupakan interaksi antara pelanggan dengan media yang menjadi alat yang paling penting. Namanya pemasaran UMKM, entah melalui Facebook, Instagram, maupun media sosial lainnya. Nah, pembayaran digital pun sekarang dianggap paling mudah, apalagi waktu saat kita zaman COVID-19. Jadi kemana-mana kita pasti melakukan namanya pembayaran digital. Entah seperti GoPay, OVO, QRIS, semuanya. Tapi tetap harus hati-hati untuk penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya. Kemudian di sini juga adanya cloud computing, penggunaan kolaborasi UMKM-nya juga sebagai alat-alat teknologi yang mendukung di dalam perusahaan besar. Kemudian kita lihat lagi di sini. Tantangannya apa? Yaitu kurangnya adanya literasi digital. Banyak yang UMKM itu kurang memahami namanya penggunaan teknologi digital. Karena banyak UMKM yang masih manual pencatatannya. Seperti yang saya dan Bu Septi, kita pernah ya Bu, waktu itu kita pergi ke salah satu UMKM, mereka masih manual. Jadi istilahnya pencatatannya itu belum secara terkomputer. Jadi bonnya itu ada yang mereka hanya tulis tangan, kemudian setelah itu mereka juga habis transaksi dibuang, seperti itu. Jadi pencatatannya kurang. Gitu. Kemudian biaya awalnya juga yang tinggi, termasuk teknologi investasinya. Mereka merasa teknologi itu mahal. Ya. Kemudian adanya keterbatasan infrastruktur, di mana dia wilayah-wilayah terpencil belum ada akses internet. Ya. Jadi masih masalah. Kemudian adanya perubahan budaya organisasi, adopsi teknologi yang kadang juga melibatkan perubahan perangkat atau sistem yang memerlukan perubahan budaya organisasinya itu sendiri. Kemudian di sini yang kita lihat teknologi yang termasuk transformasi digital itu sudah berkembang. Entah aplikasi mobile, e-commerce, cloud computing, sampai dengan big data. Dan di dalam media sosial itu sendiri, dia di sini mampu alatnya. Ya. Kemudian ada IoT yang menghubungkan perangkat mereka. Kemudian pembayaran digital, termasuk keamanan cyber, dan kecerdasan buatan, yaitu seperti AI. Ya, apalagi sekarang AI sudah terkembang sangat pesat ya Bapak Ibu dan teman-teman. Termasuk juga adanya realisasi dari virtual dan teknologi secara virtualnya seperti apa, yaitu membantu UMKM. Sehingga UMKM ini juga dapat mencoba-coba secara virtual sebelum mereka melakukan pembelian. Nah, ini untuk manfaatnya, keandalan, penghematan biaya sampai dengan produktivitas dan menjangkau pelanggan barunya
Jadi mereka bisa menjangkau ya untuk mereka dapat terhubung secara langsung dengan pelanggannya secara potensial. Kemudian cloud computing sendiri untuk UMKM itu dia cocok untuk fleksibilitas, efisiensi. Kemudian dalam skalatabilitasnya juga ada survei yang sudah ditemukan di tahun 2021 di dalam PwC tersebut sudah menjelaskan bahwa UMKM 9% dapat diadopsi dan terbukti dapat meningkat secara 84%. Kemudian dampaknya juga lebih terbatas dalam penghematan biaya yang lebih dari 10%. Nah, ini solusinya sebagai infrastruktur, terus kemudian sebagai platform, kemudian sebagai software dan layanan, sampai dengan di starter dari recovery-nya, yaitu berupa layanannya dalam solusi. Ya, solusinya itu adalah pemulihan data infrastruktur yang telah jadi namanya bencana. Kenapa sih era cloud dapat memutar UMKM membantu? Yaitu karena adanya efisiensi, aksesibilitas, keamanan data, sampai dengan stabilitas dan kolaborasinya juga menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, begitu aja menurut pemaparan saya. Saya kembalikan kepada Mbak Vivin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Sungguh inspiratif ya Ibu. Di mana membahas tentang bagaimana pengembangan ekonomi digital, mengapa UMKM harus go digital dan beberapa teknologi yang yang mendukung transformasi digital UMKM dan tantangan dalam menggunakan teknologi UMKM. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah timbul banyak sekali pertanyaan, tapi disimpan dulu untuk sesi berikutnya. Untuk tanya jawab ada sesi tersendirinya, disimpan untuk beberapa saat. Baik, kita akan beralih ke pemateri kedua, yaitu Ibu Septi Wifasari. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Mbak Vivin. Baik, Suara saya cukup jelas? jelas Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf nanti mungkin agak diselingi sedikit batuk. Izin ya Ibu, saya panggil Ibu Septi. Ya, boleh. Terima kasih. Baik. Eh, sebelum sebelum penyampaian materi oleh Ibu Septi, kita akan menyaksikan video profil singkat yang akan ditampilkan oleh operator. Kepada operator disilakan. Baik, Ibu Septi ini sedang bekerja sebagai pengajar di Universitas Binus, Universitas, mohon maaf, oh ya, Ibu Septi ini sekarang bekerja sebagai pengajar di Universitas Bina Nusantara, Universitas Pamulang, STIE Bakti Pembangunan, dan pernah bekerja sebagai di bagian accounting dan purchasing. Benar ya Ibu? Atau bagaimana? Ya, betul Mbak Iya, Vivin. Ibu. Dan di beberapa tahun terakhir beliau juga mempunyai sertifikasi dalam data analisis dan sertifikasi-sertifikasi lainnya. Dan pastinya Ibu Septi ini juga mempunyai banyak prestasi dalam bidang jurnal. Benar? Apakah benar Ibu? Iya. Baik. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan penyampaian materi oleh Ibu Septi. Kepada Ibu Septi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat Ya, siang Ibu. ya. Oke, baik. Saya sedikit sharing mengenai materi cloud computing, yaitu di sini dititik beratkan kepada infrastruktur digital UMKM. Mungkin nanti sedikit banyak ada sedikit kesamaan materinya dengan narasumber pertama, tapi coba saya mendeskripsikannya dengan dari sisi yang berbeda ya. Oke.
Baik, saya bisa sharing, share PPT-nya sekarang, Mbak Vivin? Bisa Ibu, bisa. Boleh. Oke. Ya, sebentar ya Mbak, saya kondisikan dulu. Ya, oke, baik. Eh, kita mulai saja. Ya, materinya adalah mengenai cloud computing, infrastruktur digital UMKM. Tadi yang sudah sempat disinggung di awal oleh Bapak Ngadi, yaitu di sini kita ada beberapa poin sebenarnya ya mengenai objeknya adalah UMKM itu sendiri, kemudian prosesnya dengan menggunakan infrastruktur digital yang menggunakan cloud computing. Karena kita tahu untuk digital itu, teknologi digital tidak hanya cloud computing saja. Oke. Ya, mungkin di sini sedikit. Ya, UMKM itu apa? Ya, kalau singkatannya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, dan ditambah mungkin UMK ya. Jadi UMKM atau baik UMKM dan UMK ini ya secara global ya di seluruh negara khususnya termasuk Indonesia ini merupakan fondasi utama ya fondasi utama di dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena dia dapat atau merupakan yang bisa mensumbangsi gitu ya secara signifikan terhadap PDB dan dapat membuka peluang kerja gitu ya. Jadi di sini dianggap UMKM sangat berperan penting dalam meningkatkan pastinya kesejahteraan masyarakat dan berpotensi untuk menguatkan ekonomi lokal tadi. Jadi karena dia sebagai alat sumbangsi PDB dan peluang kerja. Kemudian mengenai transformasi digital ekonomi, transformasi digital UMKM. Kita ketahui pada transformasi digital UMKM di Indonesia sendiri itu ada beberapa teknologi yang kita bisa gunakan yang sangat berperan penting dalam menghadirkan perubahan pastinya ya, perubahan demi kemajuan. Nah, berarti di sini kalau dikatakan ada transformasi digital UMKM, misalkan sebelumnya UMKM masih menggunakan sistem tradisional atau secara manual, kemudian bagaimana dia beralih menjadi menggunakan teknologi digital, berarti itu perlu adanya adopsi ya. Jadi tingkat adopsi teknologi setiap UMKM itu sangat tergantung pada skop atau ukuran UMKM-nya sendiri, kemudian sektor usahanya UMKM dan kemampuan finansial UMKM pastinya. Nah, di sini yang sangat berperan penting adalah dukungan dari pemerintah, kemudian lembaga keuangan serta organisasi non-pemerintah. Ya, itu dukungannya yang penting sehingga nantinya dapat mendorong transformasi digital UMKM di Indonesia itu dapat berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui, untuk UMKM di Indonesia kita perlu di awal mengetahui kondisi masyarakat sekarang. Ya, yang pertama adalah masyarakat Indonesia itu sudah jamak ya, sudah masif menggunakan perangkat digital. Ya, entah itu handphone, laptop, tablet, iPad atau lain-lain yang menunjang untuk aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian terkait dengan demografi. Nah, Indonesia itu punya bonus demografi yang luas dengan masyarakat yang heterogen. Nah, ini sangat bagus atau opportunity atau bisa dijadikan peluang buat kita sebagai target atau sasaran ya untuk peluang bisnis bagi pelaku UMKM. Nah, kemudian apabila penduduk Indonesia itu sudah terdigitalisasi, pastinya ya targetnya adalah UMKM akan semakin dapat secara langsung ya jadi secara langsung menjual produk atau jasa mereka. Jadi pelaku UMKM bisa secara langsung menjual produk jasanya tanpa perantara. Nah, kenapa sih transformasi digital itu sangat diperlukan khususnya di sini adalah untuk UMKM ya jadi UMKM menuju go digital gitu ya. Alasannya adalah yang pertama terkait dengan perubahan perilaku konsumen ya. Nah, di sini perubahan perilaku konsumen itu tergantung pada teknologi. Jadi semakin bergantung pada teknologi gitu ya. Misalkan
dalam hal kita mencari informasi produknya bisa melalui online gitu ya. Kemudian untuk UMKM-nya sendiri kita juga bisa mencari secara online. Nah, jadi kehadiran online ini gitu ya, jadi bukan lagi sekarang itu sekedar apa ya, pilihan ya, tapi menjadi suatu keharusan sehingga nantinya kita bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Jadi pangsa pasarnya itu lebih luas ya. Jadi misalkan UMKM-nya ada di daerah A, tapi bisa menjangkau pelanggan di daerah B, C, D, dan seterusnya. Oke. Kemudian terkait dengan persaingan yang ketat. Ya, persaingan yang ketat ini berarti sifatnya berarti sangat kompetitif ini di antara para pelaku UMKM gitu ya. Nah, di sini UMKM yang tidak menggunakan atau tidak memaksimalkan memanfaatkan teknologi ini terkadang bisa agak kalah bersaing gitu ya dengan yang dapat memanfaatkan digitalisasi. Ya, nah, kenapa dengan kita memanfaatkan digitalisasi ini adalah ya secara tidak langsung kita dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan UMKM itu sendiri. Yang ketiga, efisiensi operasional. Di dalam efisiensi operasional ini contohnya misalkan mereduce atau mengurangi biaya operasional UMKM-nya sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Jadi di satu sisi adalah mengurangi biaya operasional, untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Dan keempat, peluang ekspansi pasar. Nah, peluang ekspansi pasar sebenarnya hampir sama dengan yang nomor satu tadi ya, sehingga bisa dapat menjangkau pasar global, tapi lebih luas lagi gitu ya. Jadi tanpa kita harus membuka atau suatu UMKM itu harus punya misalkan menjangkau konsumen di daerah A, berarti dia harus punya toko offline di daerah A, B, C, dan D, dan seterusnya seperti itu. Nah, strateginya gimana? Ya. Nah, strateginya bagaimana UMKM itu bisa bertransformasi dengan menggunakan digital gitu ya. Yang pertama tadi sudah disinggung di awal yaitu terkait dengan dukungan pemerintah, itu sudah pasti. Ya, jadi di sini pemerintah itu sangat berperan penting. Berperan pentingnya dalam hal apa? Yang pertama adalah pemerintah bisa menyediakan pelatihan literasi ya, literasi digital misalkan untuk pelaku UMKM. Ya, contoh misalkan seperti daerah saya, ini saya kebetulan tinggal di daerah Tangerang Selatan gitu ya. Nah, Pemda Tangerang Selatan itu ada bagian yang dia punya data lengkap UMKM yang ada di Tangerang Selatan. Nah, itu mereka sering melakukan workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan untuk UMKM di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, misalkan memberikan subsidi ya untuk UMKM yang akan mengadopsi teknologi. Dan yang ketiga, maaf, jadi memperluas akses internet ke wilayah-wilayah terpencil, yaitu dukungan pemerintah. Kemudian strategi yang kedua adalah collaborate dengan swasta. Ya, jadi selain dukungan pemerintah, kita juga berkolaborasi dengan pihak swasta. Ya, nah dengan kolaborasi dengan pihak swasta diharapkan dapat membantu UMKM pastinya ya, diharapkan dapat membantu UMKM dengan memberikan solusi atau menawarkan solusi terkait dengan kebutuhan UMKM. Contohnya misalkan apa? Misalkan memberikan akses gratis atau diskon gitu kan untuk penggunaan platform mereka. Atau terkait dengan bimbingan teknisnya ya untuk implementasi teknologi. Ya, jadi lebih ke teknis misalkan tidak hanya secara teori seperti ini, tapi mungkin workshop pelatihannya bagaimana penggunaan digital salah satunya yang baik itu seperti apa gitu. Jadi memperkenalkan teknologinya. Kemudian yang ketiga edukasi dan pelatihan itu rangkuman sebenarnya tadi ya yang bisa kita katakan di dukungan pemerintah juga menyediakan pelatihan misalkan terus swasta juga misalkan melakukan bimbingan teknis jadi masuk ke dalam edukasi dan pelatihan. Tapi ini terkait dengan organisasi non pemerintah. Jadi misalkan komunitas lokal atau institusi pendidikan ya. Contohnya seperti sekarang. Keempat, penguatan ekosistem digital. Nah, jadi di sini UMKM itu perlu adanya inisiatif didorong gitu ya untuk bergabung dalam
ekosistem yang digital tapi yang terintegrasi. Ya, jadi biar cakupannya lebih luas ya, sehingga kolaborate-nya, sumber dayanya dan bisa belajar saling belajar pengalaman satu sama lain. Oke. Ya, jadi dengan kata lain, teknologi digital UMKM ini sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis pastinya ya, sehingga akan semakin berkembang. Kemudian penggunaan teknologi ya sesuai dengan judul materi kita, jika menggunakan berbasis cloud computing itu sangat membantu untuk melakukan akselerasi bisnis. Ya, mungkin quote-nya di sini jadi bisnis akan semakin berkembang ya dan keuntungan bisnis pun juga akan semakin meningkat atau tinggi. Ya. Nah, teknologi itu kenapa penting untuk UMKM? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional pastinya, ya. Kemudian untuk memperluas jangkauan pasar, kemudian meningkatkan kualitas produk dan layanan dan akses ke informasi dan data. Sedikit saja saya jelaskan mengenai meningkatkan efisiensi operasional. Ya, di sini berarti dengan manfaat teknologi, bagaimana UMKM itu dapat mengurangi ya waktu dan biaya operasional ya dengan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Nah, dengan teknologi berarti memungkinkan UMKM menjangkau, jadi dapat menjangkau customer baru, pastinya ya, customer baru yang melalui platform secara digital atau online, ya, sehingga pastinya kalau dapat menjangkau pelanggan baru yang lebih banyak, gitu ya, pastinya juga akan meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan quality terhadap produk dan servisnya, ya. Ya, itu terkait dengan kualitas produk berarti ya. Berarti semakin produk atau servis kita semakin berkualitas yang ditawarkan oleh UMKM, ya pastinya apa? Nanti meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya terhadap produk atau servis yang dia beli gitu ya atau yang dia dapatkan. Kemudian akses ke informasi dan data. Nah, mengenai akses dan informasi ke data ini kaitannya dengan bagaimana mendapatkan informasi mengenai pangsa pasar atau terkait dengan analisa data gitu ya. Kalau bicara mengenai analisa data adalah berarti nantinya adalah untuk membantu dalam hal problem solving atau pengambilan keputusan. Oke. Nah, transformasi digital UMKM di Indonesia ini ada banyak ya. Ada aplikasi mobile, e-commerce, big data dan analitik, medsos, pembayaran digital dan lain-lain sebenarnya. Ya, termasuk cloud computing yang di sini saya highlight. Ini yang akan kita bahas sedikit. Maaf. Ya. Nah, terkait dengan layanan cloud computing, ya. Ini dengan kita menggunakan cloud computing memungkinkan UMKM sebagai pelaku UMKM untuk menyimpan data. Ya, jadi kalau saya highlight di sini cloud computing itu adalah dalam hal penyimpanan data dan mengakses aplikasi melalui internet. Ya, sehingga di sini UMKM dapat menghemat biaya infrastruktur pastinya, meningkatkan skalabilitas dan memiliki fleksibilitas dalam mengelola bisnis mereka. Ya. Kemudian ada fungsi dan manfaat. Cloud computing bagi UMKM sendiri berarti kegunaannya ya, kegunaan cloud computing digunakan oleh pelaku UMKM. Yang pertama adalah membantu pengembangan website usaha bagaimana supaya optimal gitu ya. Dengan pastinya penggunaan sumber daya yang mumpuni sehingga dapat menunjang bisnis yang sedang berjalan. Kemudian fungsi yang kedua dapat membantu menangani masalah server error atau website lambat gitu ya. Jadi sehingga akses konsumen itu ke situs marketplace itu bisa stabil atau tetap lancar. Sehingga nantinya ya keuntungannya adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pembeli di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, dapat membangun dasar infrastruktur IT dalam bisnis serta membuat urusan bisnis apapun menjadi lebih lancar dan mudah dievaluasi. Oke, mungkin saya bisa contohkan sedikit yang fungsi yang kedua.
gitu ya. Eh, apa namanya? Saya pernah gitu ya, mungkin saya atau yang kan sekarang ini lagi marak shopping online gitu ya. Nah, pada saat kita buka website salah satu UMKM, kemudian servernya error atau websitenya akhirnya tidak stabil, ya kadang-kadang timbul ada kekesalan, aduh ini gimana gitu ya. Nah, akhirnya apa? Tutup kita kan, tutup website gitu kan. Jadi websitenya ditutup, kita yang tadinya mungkin berniat untuk melihat informasi atau data di situ produknya, atau berniat untuk membeli produknya, tapi karena tadi kendalanya servernya error, websitenya lambat untuk dibuka, akhirnya ya tadi kita tutup gitu ya, udah kita close, kita pindah ke yang lain gitu kan. Oke. Nah, sedangkan manfaat tadi fungsi, sekarang manfaat. Nah, manfaat itu berarti kira-kira apa sih ya nilai plusnya atau nilai positif yang dapat kita peroleh dari cloud computing gitu ya. Yang pertama adalah mengurangi biaya IT ya dengan tidak harus memelihara infrastruktur lama. Kemudian yang kedua, ada pembaruan otomatis membantu UMKM selangkah lebih maju. Kemudian investasi awalnya yang kecil, data Anda aman dari ancaman dan meningkatkan eh, laju kolaborasi. Oke, terkait dengan manfaat cloud computing. Nah, Kayak mohon maaf teman-teman, kayaknya lagi ada kendala masalah jaringan dari Ibu Septi. Dimohon menunggu sebentar ya. ya, ya Mbak Vivi. Ya, Iya. boleh dilanjutkan Ibu. Oh baik. Ini kayaknya saya gara-gara ngomongin server ini jadinya server saya sendiri nih kayaknya. Ya baik. Mohon maaf ya sebelumnya atas kendalanya. Oh saya nggak bisa share ya. Waktunya saya sudah lebih belum ya? Saya takut ke. Masih ada waktu Ibu. Ini saya nggak bisa sharing nih. Apakah mau dibantu dari kami saja Ibu? Bantu share screen? Boleh, boleh. Sudah Ibu. Ya, baik. Oke, baik. Ya, oke. Saya lanjutkan, mohon maaf sebelumnya. Jadi, eh, dengan menggunakan cloud computing tadi ya, jadi yang dirasakan adalah dapat mewujudkan di mana UMKM-nya itu lebih lebih gercep gitu ya, lebih gesit, tangguh dan terhubung secara digitalisasi. Nah, ini dikarenakan teknologi si cloud ini memungkinkan
UMKM yang berskala kecil pun itu dapat mengatasi keterbatasan fisik ya, kantor dan dalam hal memberdayakan karyawannya. Misalkan jadi untuk bekerjanya dari mana aja, kapan aja gitu ya, dan lain-lain. Oke. Next. Ya. Baik. Eh, Kemudian layanan cloud computing bagi UMKM. Jadi ada di bagian 4 gitu ya, SAS, terus ini STAAS, sama IAAS, dan PAAS. Mungkin tadi sedikit banyak sudah dijelaskan ya, hanya saya agak menitik beratkan saja. Kalau untuk SAS sendiri ini di mana si cloud ini, teknologi cloud ini dapat memberikan akses ya terkait dengan aplikasi bisnis, misalkan dengan melalui email. Kemudian sedangkan STAAS ini menawarkan penyimpanan datanya yang aman dan terukur ya dengan menggunakan cloud computing. Kemudian IAAS ya terkait dengan memungkinkan pelaku UMKM ini dapat menyewa infrastruktur teknologi seperti misalkan server, jaringan atau penyimpanan secara virtual. Dan yang terakhir adalah PAS itu menyediakan lingkungan pengembangan dan pengujian ya dalam hal penggunaan teknologi berbasis cloud computing. Oke, next. Ya. Nah, ada alasan, ada strategi, ada fungsi, ada manfaat. Pastinya ada tantangan di situ. Jadi, meskipun teknologi itu menawarkan banyak manfaat, pastinya ada tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam hal mengadopsi teknologi. Saya skupnya saya perkecil. Yang pertama adalah tantangannya keterbatasan sumber daya. Ya, keterbatasan sumber daya ini yang pertama adalah bisa keterkaitannya dengan sumber daya yaitu finance. Berarti dalam hal di sini adalah anggaran. Di mana pastinya ya beberapa teknologi salah satunya adalah kita menggunakan cloud tadi itu memerlukan investasi awal yang signifikan walaupun tadi dikatakan investasi awalnya kecil tapi tetap kita perlu adanya dukungan keuangan gitu ya untuk anggaran dalam hal menggunakan teknologi ini. Kemudian yang kedua keterbatasan sumber daya adalah sumber daya manusianya. Ya, pada saat kita mau mengimplementasikan teknologi baru, itu pasti adanya perubahan. Ya, jadi membutuhkan suatu perubahan. Perubahannya apa? Perubahan dalam cara kerja pastinya ya. Kemudian pola pikir dan lain-lain. Nah, terkadang itu di mana pelaku UMKM siap atau tidak siap harus bisa beradaptasi terhadap perubahan ini. Ya, itu. Kemudian tantangan yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Ya, dalam hal kurangnya pengetahuan dan keterampilan, yaitu yang pertama berarti ya di mana ya terkadang gitu ya beberapa UMKM itu bagaimana mereka menyediakan gitu ya pengetahuan dan keterampilan yang sangat diperlukan dalam hal penggunaan teknologi agar lebih efektif. Ya, di mana pastinya pelaku UMKM-nya mau tidak mau harus familiar. Nah, kadang ini masih belum familiar terhadap teknologi. Salah satunya adalah misalkan kita menggunakan di sini cloud computing. Ya, jadi jika ada dirasa misalkan tidak familiar, ya itu yang tadi terjadi adalah kita sangat kesulitan dalam memahami cara kerja platform dengan menggunakan teknologi cloud computing. Jadi, atau tadi untuk mencoba sesuatu yang baru itu kadang ada timbul rasa takut gitu ya, takut salah gitu ya dan lain-lain. Oke. Tantangan yang ketiga adalah infrastruktur yang belum memadai. Nah, infrastruktur berarti terkait dengan infrastruktur teknologi. Ya, tadi misalkan terkait dengan internet yang lambat, tidak stabil, ya tadi saya juga mengalami ya. Nah, itu kadang menjadi hambatan pada saat suatu UMKM mengadopsi teknologi baru. Ya, terutama misalkan di wilayah yang terpencil gitu ya. Ya, jadi terkait dengan akses internet yang kadang tidak stabil. Oke. Next. Nah, di sini misalkan contoh sukses UMKM yang berhasil go digital. Ya, salah satunya misalkan dengan menggunakan teknologi baru ya
Ya, dalam hal memasarkan produknya, produk lokalnya bisa mendunia, kemudian eh, walaupun skupnya kecil gitu ya, misalkan di sini restoran kecil, tapi bisa menggunakan sistem pemesanan secara online gitu ya. Kemudian pelatihan online untuk UMKM-nya kreatif gitu ya, bervariasi. Oke, lanjut next. Ya, oke. Kemudian di masa depan teknologi digital itu pastinya akan semakin terintegrasi dengan bisnis pelaku UMKM. Ya, jadi sekarang itu marak sudah tren menggunakan AI atau menggunakan IoT atau big data, itu sangat membuka peluang baru ya, termasuk dalam hal personalisasi layanan, kemudian efisiensi logistik. Mohon maaf itu sama. Yang ketiga adalah inovasi produk. Jadi peningkatan inovasi produk. Ya, personalisasi layanan sendiri adalah di mana kita dapat menggunakan data langganan atau data customer kita, data pelanggan ya untuk menawarkan produk atau service kita itu lebih relevan pastinya ya. Jadi sesuai yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian efisiensi logistik yaitu menggunakan salah satunya misalkan menggunakan teknologi IoT. Dalam hal apa? Dalam hal untuk melacak atau mengelola pengiriman barang ya, shipping. Dan yang terakhir adalah peningkatan inovasi produk, yaitu misalkan menggunakan teknologi yang lain ya atau teknologi yang digital ini untuk menciptakan produk baru yang lebih inovatif. Oke, next. Kesimpulannya adalah yang pertama, kalau kita bisa simpulkan dari mulai materi saya dari slide pertama sampai dengan sebelumnya ini, jadi dalam hal pengembangan infrastruktur digital itu, khususnya teknologi cloud computing ini, ya, jadi menjadi salah satu pendorong akselerasi kemajuan ekonomi digital. Ya, nah teknologi UMKM adalah kunci meningkatkan daya saing, tadi ya, dan inovasi di era sekarang yang sudah semuanya digital. Ya, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, dapat memperluas jangkauan pasar, dan dapat meningkatkan kualitas produk dan servis. Tantangannya dalam hal mengadopsi teknologi ini sangat penting yaitu ya tadi perlu dukungan yang tepat ya untuk meraih kesuksesan di pasar yang semakin kompetitif. Baik, next. Yang terakhir. Nah, cloud computing sendiri dengan kita menggunakan teknologi ini dapat mendorong pembukaan adanya usaha baru gitu ya. Sehingga muncul inovasi ya, ada rasa kreativitas untuk membuat suatu inovasi dan pengembangan teknologi, kemudian menarik pendanaan ke perusahaan perintis, startup gitu ya, termasuk sektor UMKM. Dan yang terakhir, dengan menggunakan cloud computing, UMKM, pastinya yang pertama adalah untuk menyimpan datanya secara aman. Jadi proses penyimpanan datanya aman, kemudian bekerjanya juga bisa secara kolaboratif dengan tim dan mengurangi biaya pengelolaan infrastruktur IT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Next. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Vivin. Baik, terima kasih Ibu Septi atas penyampaian materi yang sangat menambah wawasan dalam mengetahui bagaimana transformasi UMKM untuk go digital. Nah, dari penyampaian Ibu tadi ada bagaimana kita dapat mengetahui bagaimana peran pentingnya UMKM dalam memajukan ekonomi di Indonesia, bagaimana strategi untuk go digital bagi UMKM, serta bagaimana apa manfaat dan fungsi cloud computing dalam UMKM. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Supriyono. Halo Bapak. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, baik. Tuhan. Baik, Bapak. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Supriyono nih, mari kita saksikan secara bersama video profil yang akan ditampilkan oleh operator. Kepada operator disilakan.
Bapak Supriyono ini merupakan seorang lektor yang mempunyai banyak pengalaman penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan UMKM. Benar ya, Bapak? Iya, alhamdulillah. Nah, jika dilihat dari sisi Bapak Supriyono ini, banyak sekali pengalaman Bapak dalam bidang UMKM dan pengalaman Bapak lainnya ini yang sangat inspiratif. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Supriyono kepada Bapak waktu dan tempat berikutnya. Oke. Terima kasih Mbak, izin share materi Mbak. Ya, Bapak. Sudah bisa Mbak? Sudah, Bapak, sudah. Sudah. Eh, oke. Terima kasih atas waktunya yang diberikan ke kami. Atau gini aja Mbak, bisa minta tolong untuk eh, dipandu aja Mbak untuk materinya. Boleh, Bapak. Oke. Baik, biar dari kami akan Ya, oke. Oke, terima kasih. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya Mbak? benar kedengaran, Pak. Jelas. Oke. Di sini Kak, saya akan nyampaikan untuk cloud computing di infrastruktur digital. Mungkin untuk dua narasumber yang pertama sudah banyak menyampaikan ya. Mungkin ini saya hanya sedikit melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber 1 dan 2. Bisa next Mbak? Oke. Di sini cloud computing adalah sebuah solusi bagi UMKM dalam meningkatkan infrastruktur digital mereka. Karena biasanya untuk digitalisasi di UMKM ini sendiri biasanya banyak terkendala di pembiayaan. Nah, cloud computing ini salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, di mana efisiensi dan operasional pengurangan biaya IT juga bisa meningkatkan daya saing serta mengakses teknologi canggih tanpa perlu menginvestasikan besar dalam infrastruktur fisik. Nah, next. Nah, aspek apa aja sih yang ada di cloud computing yang dapat membantu UMKM? Yang pertama ada skalabilitas dan fleksibilitas. Eh, di hal ini UMKM dengan mudah menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan dari komputasi sesuai kebutuhan mereka. Jadi di infrastruktur ini mereka bisa sedikit mengurangi yang fisik yang mahal dengan adanya cloud ini. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Di efisiensi biaya, layanan cloud biasanya berbasis langganan. Jadi UMKM hanya membayar sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa menginvestasikan perangkat keras dan pemeliharaan sistem yang cukup mahal.
Jadi di sini mereka hanya membayar kebutuhan dari mereka itu sendiri. Selanjutnya, kolaborasi yang lebih baik. Dengan berbasis cloud seperti ini, untuk media penyimpanan, mereka bisa menggunakan layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan mereka bekerja, karyawan di UMKM itu bisa bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas kinerja mereka. Selanjutnya ada keamanan data. Para penyedia cloud biasanya menawarkan fitur-fitur keamanan data yang canggih serta enkripsi data, backup otomatis, dan proteksi dari serangan cyber. Hal ini dianggap lebih aman daripada UMKM mengeluarkan pembiayaan untuk infrastruktur mereka sendiri. Aspek berikutnya ada aksesibilitas dan mobilitas. UMKM dapat mengakses di sini UMKM dapat mengakses data dan aplikasi bisnis dengan aksesibilitas dan mobilitas yang ada melalui internet. Selanjutnya ada integrasi dengan berbagai layanan digital. Banyak layanan cloud yang mendukung integrasi dengan aplikasi bisnis seperti sistem keuangan, CRM atau Customer Relationship Management, dan platform e-commerce. Nah, di sini para UMKM dapat bekerja dengan sistem-sistem tersebut. Contohnya, kalau di digitalisasi keuangan, biasanya UMKM itu untuk keuangannya belum tertata dengan baik. Mungkin tidak semuanya sih, tapi berdasarkan pengalaman saya, seringkali yang menjadi permasalahan utama di UMKM itu adalah penataan keuangan. Nah, dengan adanya cloud, contoh cloud di keuangan itu ada, contohnya punyanya BI itu ada Siapik. Siapik itu sistem informasi untuk pencatatan aplikasi keuangan, di mana di situ free sih. Nah, kembali lagi, kadang-kadang UMKM itu dengan digitalisasi ada ketakutan, di mana kalau sudah menggunakan aplikasi keuangan seperti itu takutnya pajak dan sebagainya. Padahal di perundang-undangan sendiri ada batasan pajak. Harusnya UMKM itu lebih berani. Biasanya kalau saya membimbing UMKM itu selalu bilang lebih baik kena pajak daripada nggak kena pajak. Kenapa? Karena kalau UMKM sudah kena pajak, berarti omset mereka bulanan atau per tahunnya itu pasti sudah tinggi. Akhirnya dia kena pajak. Nah, aspek utama berikutnya adalah pemulihan bencana. Nah, hal ini biasanya kalau kita UMKM itu infrastruktur digitalisasi sendiri, biasanya yang sering jadi masalah takutnya ada bencana dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, mereka akan kehilangan data dan hal-hal terpenting yang ada di perusahaan, di UMKM-nya, di usaha mereka. Nah, dengan adanya cloud ini memungkinkan UMKM untuk menyimpan cadangan serta data secara otomatis sehingga bisnis tetap dapat berjalan meskipun terjadi bencana tadi. Oke, next. Nah, ini hampir sama dengan ibunya Bu Septi tadi. Jenis-jenis cloud sendiri ada infrastruktur as service, di mana di sini di layanan ini dia menyediakan infrastruktur IT secara virtual seperti server, storage, dan jaringan. Penggunaannya biasanya digunakan untuk infrastruktur as a service ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya komputasinya. Contoh-contohnya yang sudah banyak menggunakannya adalah Amazon Web Service, Elastic Compute Cloud, Google Compute Engine, dan sebagainya. Kelebihan dari jenis ini, dia skalabilitasnya tinggi.
biayanya fleksibel dibandingkan infrastruktur yang fisik kita mengadakan sendiri, dan kontrol penuh atas konfigurasi ada di server. Cuman di ini juga layanan ini juga ada kekurangannya. Yang pertama, memerlukan keahlian teknis dalam pengelolaan keamanan dan konfigurasi menjadi tanggung jawab pengguna. Jadi kalau di penggunaan infrastruktur ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan besar yang mempunyai banyak sumber daya atau resource SDM-nya cukup bagus. Selanjutnya ada platform as a service. Di sini layanan ini menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dasarnya. Contoh-contohnya adalah Google App Engine, Microsoft Azure, Service Heroku, dan sebagainya. Nah, di platform ini ada kelebihannya mempermudah proses pengembangan aplikasi, tidak perlu mengelola infrastruktur secara langsung, mendukung adanya kolaborasi tim developer. Nah, cuman di platform ini pun ada kekurangannya. Salah satu adalah kustomisasi terbatas, ketergantungan pada vendor penyedia. Untuk berikutnya ada software as a service. Di sini di platform ini dia menyediakan perangkat lunak siap pakai yang dapat diakses melalui internet. Contohnya ada Google Workspace, ada Microsoft, ada Dropbox. Nah, kelebihannya sendiri tidak perlu adanya instalasi atau pemeliharaan. Bisa diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Dia lebih rendah dibandingkan software on-premise. Selanjutnya, kekurangan sendiri dari platform ini adalah kontrol pengguna terhadap sistem terbatas dan tergantung pada koneksi internet. Next, Mbak. Ya, di sini implementasi cloud, ada beberapa hal implementasi cloud yang bisa digunakan oleh UMKM. Yang pertama adalah penyimpanan data dan backup data. Biasanya yang banyak umum digunakan adalah Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Selanjutnya ada aplikasi bisnis berbasis cloud. Software akuntansi, contohnya ada Siapik tadi. Nah, kalau Siapik ini untuk UMKM cukup lengkap. Punyanya BI ini paket cukup lengkap, dan insya Allah keamanan dan sebagainya terkendali dengan baik. Di situ bisa UMKM jasa, UMKM manufaktur, banyak. Jadi tinggal kita memilih jenis UMKM kita apa, nanti akan disesuaikan. Jadi di situ untuk software akuntansinya cukup komplit. Selanjutnya ada e-commerce dan website hosting. Contohnya ada WS, ada Google Cloud, dan DigitalOcean. Selanjutnya ada sistem post cloud. Oke, lanjut Mbak. Next. Ya. Nah, di sini ketika kita mau mengadopsi atau menggunakan cloud, ada beberapa hal yang jadi tantangan. Keamanan sendiri ada enkripsi data, ada enkripsi dan autentifikasi 2 faktor. Selanjutnya, dia untuk pengelolaan akses berbasis peran. Jadi, di keamanan datanya ada itu. Selanjutnya ada tantangan implementasi itu sendiri. Yang pertama, ketika kita mau menerapkan cloud, memang kita memerlukan koneksi internet yang stabil. Jadi tantangannya ketika internet yang kita gunakan kurang stabil, biasanya untuk penggunaan cloud-nya sendiri juga. Nah, tantangan berikutnya adalah kurangnya pemahaman teknis di kalangan UMKM. Seperti halnya tadi, penggunaan Siapik, mereka ada ketakutan pajak dan sebagainya. Padahal di perundang-undangan ada aturan. Nah, kalau nggak salah sih,
mereka akan kena pajak kalau sudah dalam 1 tahun itu baru mereka kena pajak. Jadi kadang-kadang hal itu menjadi kendala di kalangan mereka sendiri. Selanjutnya biaya langganan layanan cloud. Sebenarnya kalau dibandingkan untuk kita mengadakan infrastruktur fisik sendiri, layanan cloud ini jauh lebih murah daripada pengadaan sendiri. Next. Next, Mbak. Halo? Oke. Nah, ini contoh-contoh penggunaan cloud computing yang sukses untuk UMKM. Yang pertama, untuk balik lagi dulu, Mbak. Sebelumnya. Oke. Contohnya untuk toko-toko online. Banyak yang menggunakan Shopee atau WooCommerce untuk penjualan produk. Selanjutnya di bidang bisnis kuliner, penggunaan sistem POS berbasis cloud untuk pencatatan transaksi dan stok barang. Nah, cloud juga bisa digunakan untuk jasa dan konsultasi, bisa menggunakan Google Meet atau Zoom untuk komunikasi dengan klien. Ini contoh-contoh cloud yang bisa digunakan untuk UMKM. Selanjutnya, Mbak. Next. Ya, oke. Di sini saya bisa menyimpulkan, kesimpulan dari saya adalah cloud computing adalah solusi digital yang membantu UMKM untuk berkembang lebih efisien dan fleksibel. Selanjutnya, pemanfaatan layanan cloud dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Nah, yang terakhir, keamanan dan pemahaman teknologi adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam adopsi ketika UMKM mau menerapkan cloud. Hal-hal ini yang memang perlu dipahami. Dan memang kalau pengalaman dari kami ketika UMKM itu mau mendigitalisasi usaha mereka, satu hal yang perlu mereka beranikan adalah keberanian untuk berpindah ke teknologi. Mungkin itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa pada siang hari ini, Bapak Supriyono. Ini sangat inspiratif dan dapat menambah wawasan bagi kita yang ada di seminar ini. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, sembari untuk menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan, kita akan menyaksikan iklan yang akan ditampilkan oleh operator. Kepada operator disilakan. Selamat datang di STE Kasih Bangsa, pusat pendidikan yang tidak hanya memberikan ilmu teori, tetapi juga membentuk para entrepreneur masa depan. Di STE Kasih Bangsa, kami percaya bahwa pengalaman praktis adalah kunci kesuksesan. Itulah sebabnya kami menawarkan program inkubasi bisnis selama 5 semester, di mana mahasiswa kami terlibat langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan ide bisnis mereka. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori bisnis tetapi juga menerapkannya dalam praktek. Kami mendukung mereka untuk mendirikan dan mengelola startup mereka sendiri, mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia nyata. Selain itu, Senat Mahasiswa berperan penting dalam mendirikan dan mengelola startup di kampus. Mereka mendapatkan pengalaman berharga dalam kepemimpinan, pengelolaan proyek, dan inovasi. Para alumni kami telah membuktikan bahwa program kami efektif. Banyak dari mereka kini sukses menjalankan bisnis mereka sendiri, memimpin perusahaan, dan menciptakan dampak positif di industri mereka. Kami juga memberikan kesempatan melalui beasiswa bagi calon entrepreneur berbakat yang ingin memulai perjalanan mereka di dunia bisnis tanpa kendala finansial. Bergabunglah dengan STE Kasih Bangsa dan jadilah bagian dari komunitas yang berkomitmen untuk menciptakan entrepreneur handal. Kami akan mendampingi setiap langkah Anda dalam meraih kesuksesan.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami www.setiakasihbangsa.ac.id atau hubungi nomor kami di 081117228885. Untuk informasi pendaftaran bisa kalian ketik di bit.ly PMB Kasih Bangsa 2024 dan juga melalui media sosial kita. Mari wujudkan impian bisnis Anda bersama kami. Sampai jumpa. Selamat datang di Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, mitra strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas kinerja dosen untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Kami adalah lembaga yang berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi dosen dan perguruan tinggi, dengan visi membangun SDM unggul melalui pengembangan kinerja dosen yang terintegrasi. Kami memiliki visi yaitu menjadi lembaga yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kinerja dosen, mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kontribusi sosial. Misi 1. Memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi dosen. 2. Mendukung pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. 3. Mendorong kolaborasi riset yang inovatif dan berdampak. 4. Menyediakan dukungan teknologi pendidikan bagi dosen. 5. Menilai kinerja dosen dan memberikan insentif untuk prestasi. 6. Menjadi pusat informasi tren terbaru bidang pendidikan dan riset. 7. Menumbuhkan budaya inklusif dan kolaboratif untuk keunggulan akademik. Inilah para pemimpin di balik visi dan misi besar LPKD. Kami dengan bangga memperkenalkan Dewan Eksekutif dan Dewan Pendiri LPKD, yang telah memberikan dedikasi dan komitmen luar biasa untuk memajukan kinerja dosen dan pendidikan tinggi di Indonesia. LPKD memiliki unggulan layanan yaitu pendampingan akreditasi jurnal, pendamping akreditasi institusi, kolaborasi perguruan tinggi dengan asosiasi, badan penerbit, simpati cloud, sewa server repositori, dan IO seminar nasional dan internasional. Inilah fasilitas kantor kami, ruang di mana inovasi dan kolaborasi bertemu. Dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan kenyamanan, kami berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif bagi seluruh tim dan mitra kami. Bersama LPKD, kami hadirkan APJI, Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, wadah profesional bagi pengelola jurnal untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan memperkuat publikasi ilmiah di Indonesia. Kami dengan bangga menyambut APJI, tempat berkumpulnya para profesional dalam pengelolaan jurnal. Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, APJI, yang bertujuan membantu pengelola jurnal di perguruan tinggi atau lembaga lain yang berkaitan dengan penerbitan jurnal dan juga menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang dapat meningkatkan kualitas SDM dosen dan peneliti di Indonesia. Inilah Dewan Pengurus Pusat dan Divisi Bidang, tim yang berdedikasi untuk menjalankan roda organisasi. Bahwa hingga saat ini, sudah ada lebih dari 5.000 member terdaftar yang tersebar di seluruh Indonesia. LPKD hadir sebagai penggerak utama dalam membangun jejaring keilmuan di Indonesia. Dengan kolaborasi dan inovasi, LPKD menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk bersatu, berbagi ide, serta menciptakan solusi nyata untuk kemajuan bangsa. Bersama, kita memperkuat fondasi ilmu pengetahuan demi masa depan yang lebih cerah. Inilah layanan unggulan dari Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, APJI, dirancang untuk mendukung pengelola jurnal secara profesional dan berkualitas, yaitu DOI, Digilib, Siptenan, dan Mita Kampusku. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau raise hand ya. Baik, kepada Fadi dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fabi Nusadi, mahasiswa Setia Kasih Bangsa, dan di sini saya akan menyanyikan, dan pertanyaannya adalah apa saja langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari serangan cyber di cloud
computing. Mungkin itu pertanyaannya. Baik, mungkin Ibu Francisca dan Bapak Supriyono dapat membantu menjawab pertanyaan dari teman kita kami. Waktu dan layar disilakan. Mungkin saya izin bertanya ya. Maksudnya di sini berarti untuk keamanan data ya, Ya, Baby? Berarti Mas Feby harus melindungi datanya itu, memastikan. Jadi harus punya kayak mix password juga antara huruf dan angka seperti itu. Kemudian udah gitu juga melindungi data-data sensitifnya. Jadi nggak sembarangan memberikan seperti itu, Mas. Kalau dari saya. Jadi harus dijaga datanya agar datanya itu dia menggunakan namanya enkripsi data. Nah, enkripsi data itu adalah tujuan yang dimana dia melindungi data transaksi pelanggannya itu dari peretasan, entah dengan informasi kartu kredit yang kadang kita lupa. Nah, itu harus dijaga. Kemudian pembelanjaan online saat login itu juga jangan sembarangan kita memberikan kepada e-commerce yang kita gunakan, termasuk juga adanya melakukan pencadangan data yang dimana dia itu juga harus disimpan secara cloud, kemudian juga adanya pelatihan keamanan, di mana pelatihan pengamanan ini dapat melatih para karyawan dalam mencegah serangan dari malware. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin Pak Supri bisa menambahkan atau Bu Septi. Baik, terima kasih Ibu Francisca. Mungkin dari Bapak Supriyono dapat menambahkan. Oke, saya nambahkan sedikit, Mbak. Mungkin di samping tadi sudah ada enkripsi dan sebagainya. Buat sebenarnya juga harus ada penerapan kebijaksanaan backup data. Jadi data itu di backup dengan periode-periode tertentu. Biasanya kadang itu kalau di tempat kami data itu di backup setiap akhir hari. Jadi kalau setiap jam berapa itu ada backup data. Selanjutnya lakukan monitoring aktivitas dan log keamanan. Jadi kita harus selalu mengawasi aktivitas dari log keamanan itu sendiri. Selanjutnya kalau kita mau menggunakan penyedia jasa cloud, kita harus memilih penyedia cloud dengan keamanan yang tinggi. Kita juga bisa melakukan update sistem secara berkala. Yang terakhir mungkin kita bisa memberikan edukasi karyawan tentang atau pekerja kita di UMKM tentang edukasi untuk tentang keamanan cloud. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Supriyono. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari teman Fabia. Dan karena belum ada yang raise hand lagi, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Windy Alfaita. Selamat sore Bapak Ibu narasumber, izin bertanya apa saja tren dan perkembangan terkini dalam cloud computing untuk UMKM. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Mungkin Ibu Septi bisa menjawab pertanyaan dari Windy. Ya, Mbak. Baik, apa saja tren dan perkembangan terkini dalam cloud computing UMKM? Mungkin tadi saya sedikit menyimak materi Pak Supriyono ya. Mohon maaf, Pak. Tadi salah satunya misalkan kita bisa menggunakan cloud yang biasanya dilakukan UMKM, misalkan kalau yang secara sederhananya mungkin seperti menggunakan Google Drive, ya. Atau saya pernah dengar terkait dengan cloud itu ada yang disebut dengan multi cloud. Jadi ada hybrid cloud gitu ya. Ya, jadi multi cloud dan hybrid cloud. Jadi antara gabungan cloud sama infrastruktur lokal dari UMKM lokal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
Baik, apakah ada tambahan dari Bapak Supriyono dan Ibu Francisca? Mungkin ada tambahan ke mungkin ada tambahan dari Ibu Francisca dulu nih. Jadi saya belum ada, Mbak. Mungkin Pak Supri. Mungkin jawaban dari Ibu Septi tadi dapat menjawab pertanyaan dari India. Pertanyaan berikutnya ada dari Hanifah. Bagaimana cara kita memilih jenis cloud computing yang tepat untuk UMKM? Terima kasih. Mungkin dari Bapak Supriyono dapat menjawab pertanyaan dari Hanifah. Ya Mbak, terima kasih. Mungkin untuk pemilihan jenis cloud yang tepat, sebenarnya kalau saya lebih cenderung sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita mau seperti apa? Kalau memang contohnya untuk kami, umpamanya UMKM itu butuh eh, untuk keuangan. Nah, contohnya tadi bisa menggunakan si AP yang punyanya BI dan banyak hal. Terus kalau data-data mereka kepingin bisa terjaga dengan baik, tadi bisa menggunakan Dropbox, bisa menggunakan Google Drive dan sebagainya. Biasanya eh, para penyedia cloud seperti itu, apalagi yang kayak model-model tadi Google Drive dan sebagainya, insya Allah keamanannya juga sudah dipikirkan oleh penyedia cloudnya. Itu aja sih Mbak, mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan dari Ibu Septi atau Ibu Francisca. Ya, mungkin ada sedikit saya tambahkan. Kalau tadi kita tahu kan jenis cloud itu ada 4 gitu ya. Nah, di sini ya tadi salah satunya adalah ya betul yang Pak Supriyono tadi sesuai dengan kebutuhan. Berarti kaitannya dengan personalisasi layanan ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin tadi ada sedikit juga ada sedikit. Jadi salah satunya itu tadi kaitannya dengan yang kedua atau yang ketiga ya, saya lupa itu mengenai infrastruktur, IaaS itu infrastruktur as service gitu ya. Nah, tadi kalau kita tujuannya adalah untuk efisiensi biaya, dalam hal ini biaya di awalnya pasti investasi awalnya pada saat UMKM itu ingin melakukan atau ingin menggunakan teknologi baru, di sini misalkan cloud computing, berarti perlu infrastruktur ya, misalkan itu servernya untuk jaringan, baik perangkat lunak atau keras gitu ya. Nah, dengan menggunakan layanan cloud computing yang IaaS itu, tadi di situ menawarkan atau memungkinkan di mana pelaku UMKM itu hanya bisa menyewa. Jadi infrastrukturnya itu bisa disewa, ya kita bisa menyewa server, bisa menyewa jaringan, atau tadi sebagai penyimpanan secara virtual. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari teman kita Hanifah. Di sini juga ada satu pertanyaan lagi dari Jaki Rahman. Bagaimana langkah awal untuk membuat catatan laba rugi yang tidak manual? Soalnya ibu saya terkadang masih secara manual. Mungkin dari Ibu Francisca dapat membantu menjawab. Mencoba menjawab ya Mas Zaki. Kasih Mas Vivin. Jadi melakukan pencatatan itu pertama kali kumpulkan dulu bukti-bukti transaksinya. Kita berurut misalnya per hari pengeluarannya berapa, kemudian pemasukannya itu dibuat secara sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu uang yang masuk berapa, uang keluar yang berapa. Dan dari situ terkontrol dari masing-masing transaksi kita lakukan per harinya. Seperti itu. Kalau dari saya. Mungkin Bu Septi.
Baik, saya sedikit tambahkan. Kalau kita bicara mengenai income statement, ya laba rugi itu kan berarti salah satu laporan keuangan. Kalau bicara laporan keuangan kita tarik mundur berarti kita kaitkan dengan siklus accounting. Nah, awalnya adalah itu tadi, kalau di awal tahapan siklus accounting, kita harus benar-benar mengumpulkan evidence, bukti itu kan, entah itu kwitansi, faktur, dan lain-lain. Nah, itu kita kumpulkan, kemudian kita record, kita catat tadi. Nah, itu. Baru nanti ke tahap sesuai dengan siklus accounting sampai outputnya menjadi laba rugi. Secara manual ya, kalau kita secara manual kan pencatatnya sesuai dengan tahapan di siklus accounting. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin dapat menjawab pertanyaan dari teman kita Jaki. Apakah ada yang bertanya lagi bisa melalui raise hand atau di kolom chat? Baik, karena raise hand tidak ada lagi pertanyaan yang dari kolom chat dari Budi Agus Santoso. Pertanyaan untuk Bapak Ibu narasumber, saat ini UMKM secara umum seberapa tinggi dirasa pentingnya untuk mengadopsi layanan cloud computing ini? Apakah pernah ada riset pada UMKM mengenai hal ini? Berapa persen yang ingin dan tidaknya untuk diadopsi ini? Mungkin Bapak Supriyono dapat menjawab ini. Berdasarkan beberapa artikel dan penelitian yang sudah digunakan di Indonesia sendiri untuk saat ini sudah sekitar 29 sampai 30% usaha di Indonesia itu sudah mulai mengadopsi layanan dan sebagainya. Nah, dengan adanya itu dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya dengan mengadopsi teknologi cloud yang sudah digunakan sekitar 29% pelaku tersebut, rata-rata terjadi peningkatan produktivitas sampai dengan hingga 140% dari awal sebelum menggunakan cloud. Mungkin untuk pertanyaan ini jawabannya seperti itu Mbak dari saya. Mungkin dari Bu Septi atau Ibu Francisca bisa menambahi. Terima kasih. Mungkin Ibu Francisca bisa menambahkan. Di beberapa kita melakukan penelitian. Jadi entah dia berbasis dengan cloud-nya atau dengan cloud accounting-nya, itu juga bisa sih. Jadi untuk UMKM itu sendiri tidak lepas dari namanya digital dan penyimpanan itu berbasis awan seperti itu. Jadi sudah banyak yang menjadi penelitian menjadi dasar dalam melakukan cloud computing pada awan. Terus dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mungkin dapat menjawab pertanyaan dari Budi Agus Santoso. Nah, ada satu lagi pertanyaan nih Bapak Ibu. Mbak Vivin, mohon maaf, boleh saya tambahkan sedikit tadi jawabannya? Iya. Ya, kalau terkait seberapa tinggi rasa atau seberapa penting gitu ya dalam mengadopsi layanan cloud computing, kalau tadi bisa dilihat kan kita sudah saya jelaskan mengenai fungsi dan manfaatnya. Jadi fungsi dan manfaatnya itu pastinya ya sangat berperan secara positif gitu ya dalam hal mengembangkan usaha pelaku UMKM-nya sendiri, kemudian untuk mengoptimalkan digitalisasi UMKM-nya. Itu aja kali. Baik, terima kasih atas tambahannya Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Faiz Yasir.
Apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan saat memilih penyediaan layanan cloud computing? Mungkin dari Bapak Supriyono dulu. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin untuk pertanyaan apa saja sih yang kriteria apa saja yang perlu dipertimbangkan saat memilih penyedia layanan cloud? Yang pertama pasti keamanan, di mana keamanan ini penyedia cloud menawarkan keamanan yang seperti apa? Apakah sudah punya sertifikasi keamanan dan sebagainya? Selanjutnya di kinerja dan keandalan. Nah, di sini ketika kita mau memilih penyedia cloud, kita harus memperhatikan kinerjanya, kecepatan akses datanya gimana, kemampuan stabilitasnya seperti apa, uptime yang stabil, dalam artian memastikan layanan di cloud itu tidak sering down. Dia berarti uptime-nya minimal harus cukup tinggi. Selanjutnya, harga dan model pembayarannya seperti apa. Karena balik lagi, biasanya UMKM kan juga sangat memperhatikan tentang pembiayaan. Yang berikutnya ada kemudahan penggunaan dan integrasi. Di mana UMKM pasti pengennya penggunaan di cloud itu mudah digunakan. Jadi software yang kompatibilitas software yang digunakan itu mudah untuk mereka pakai. Selanjutnya ada dukungan teknis dan pelanggan, dukungan teknis dan layanan ke pelanggan. Ya, kita harus melihat apakah penyedia cloud itu menawarkan dukungan 24 jam dan seterusnya. Dan yang terakhir mungkin reputasi dan review dari pengguna. Mungkin 6 hal itu yang perlu kita perhatikan ketika UMKM mau memilih penyedia jasa cloud. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Fetri. Mungkin saya kaitkan dengan tantangan ya. Jadi setiap tantangan yang dihadapi oleh UMKM itu pasti berbeda, gitu ya. Misalkan terkait dengan keterbatasan sumber daya, atau kaitannya dengan pengetahuan, atau kaitannya dengan infrastrukturnya, gitu ya. Atau jadi secara umum dari tantangan itu bisa kita simpulkan ya terkait dengan kebutuhan UMKM-nya sendiri itu apa, gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sumber daya ya tadi mengenai anggaran gitu ya. Kalau saya contohkan tadi misalkan kalau anggarannya ternyata tidak banyak gitu tapi perlu menggunakan ada perubahan baru teknologi baru server gitu ya. Ya salah satunya misalkan tadi dengan menggunakan IOS tadi ya, infrastruktur as a service misalkan begitu. Itu kali jawaban dari saya sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mungkin akan menjawab pertanyaan dari Pak Yasir. Baik, karena waktu sudah semakin sore, maka saya cukupkan sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah aktif bertanya dan terima kasih kepada Ibu Septi, Ibu Francisca dan Bapak Supriyono yang sudah menanggapi dengan sangat baik. Nah, baik ke acara selanjutnya penyerahan cenderamata berupa sertifikat kepada ketiga pembicara dan moderator. Kita pada hari ini sertifikat akan diberikan langsung oleh Ibu Sri Utami. Kepada Ibu, waktu dan layar disilakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber hebat kita kali ini dalam seminar nasional berjudul Cloud Computing Infrastruktur Digital UMKM. Untuk yang pertama, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Francisca Hanita sebagai narasumber dan sudah sharing-sharing informasi tentunya kepada kita semua. Mohon diterima Ibu. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama Ibu. Untuk yang berikutnya,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Septi Wivasari selaku narasumber kita pada webinar kali ini. Mohon diterima, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Dan kepada Bapak Supriyono selaku narasumber kita pada hari ini, mohon diterima, Bapak. Terima kasih Ibu. Baik. Dan yang terakhir kepada MC dan juga moderator kita yang sudah membantu dan juga mengawal seminar hari ini agar berjalan dengan lancar, yaitu Vivin Karnila Luhambolo. Silakan diterima. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber atas ilmu dan sharing yang sudah diberikan kepada kita semua dan tentunya menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, atas Terima waktu. kasih. Kasih Bu. Juga, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara webinar hari ini, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Berapa slide? Di sini terdapat 4 slide, akan dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, demikianlah acara webinar Nasional Cloud Computing Infrastruktur Digital UMKM. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir. Saya Vivin Karnila Luhambolo selaku Master of Ceremony dan moderator pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun tindakan. Sampai bertemu di acara webinar selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Selamat sore semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih. semuanya. Lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bindung, di sini gunung, dua-dua teman sejati. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka